contoh soal yang nomor 2. Nah, bisa kita lihat contoh soal yang nomor 2 itu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3 per x min 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, ingat di dalam pertidaksamaan rasional bagian bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti artinya x min 2 x-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau kita x-nya ganti dengan 2, hasilnya nanti 0. Atau nggak boleh atau tidak bisa dikatakan pecahan ya. Maka x-nya tidak boleh sama dengan 0. Fix berarti ketika x-nya sama dengan 2, titiknya itu nggak boleh hitam. Nah, jadi titiknya itu nggak boleh gini. Tapi harus titiknya itu putih. Titiknya itu harus putih. Kayak gitu ya. Jadi ketika nanti ketemu x-nya sama dengan 2 dan 2-nya itu titiknya nggak boleh hitam. Karena x-nya tidak boleh sama dengan 2. Nah, lanjut. Seperti yang tadi dibilang, ini itu tipe soal yang kedua, dimana bisa kalian lihat perbedaannya dengan tipe soal yang pertama. Tipe soal yang pertama itu di depan atau di belakang tanda pertidaksamaannya itu 0. Nah, ini ya. Kalau misalnya di belakang tanda pertidaksamaannya itu 0, kalian bisa langsung menggunakan langkah 1 sampai langkah keempat. Tapi kalau misalnya di belakang tanda pertidaksamaannya ada konstanta atau angka, kalian nggak bisa langsung menggunakan langkah 1 sampai 4. Kalian rubah dulu gimana caranya biar yang di belakang tanda pertidaksamaannya berubah jadi 0. Nah, caranya di sini bisa dilihat alternatif penyelesaiannya. Biar di belakang tanda pertidaksamaannya jadi 0, berarti 3-nya harus kita pindah ruaskan. Nah, bisa dipindahkan. Nih. Jadi min 3 karena awalnya 3. Nah, bisa dilihat kan berubah jadi 0. Terus seperti yang sudah kalian ketahui, kalau kalian mau ngejumlah atau mengurangkan suatu bilangan pecahan, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Berarti min 3 ini, min 3 ini harus kalian kali dengan penyebut dari bilangan pecahan. Penyebutnya x min 2. Berarti min 3 ini harus dikali dengan x min 2. Yang ini harus dibagi juga dengan x min 2. Kalau penyebutnya 2x plus 3, ya berarti harus dikali dengan yang bawah. Pokoknya harus menyamakan dengan yang di bawah ini. Nah, ketika sudah dikalikan dengan penyebut, berarti min 3-nya ini harus dikalikan. Nih, dikali min 3 dikali x min 3x min 3 dikali min 2 plus 2. Bagian bawahnya tetap. Nah, ketika sudah sama penyebutnya, berarti kalian boleh menyamakannya ya, atau kalian boleh menulis penyebut sekali. Jadi 2x plus 3 didapat dari sini, terus min 3x plus 2 didapat dari yang sini. Kalian boleh disamakan dan penyebutnya cukup kalian tulis sekali, soalnya sudah sama. Nah, ketika sudah, kalian boleh jumlahkan x dengan x dan konstanta dengan konstanta. Di sini ada 2x dan min 3x, berarti kalian harus jumlahkan 2x min 3x. Berarti hasilnya min x. Nah, min x plus 5 dapat dari mana? Plus 3 ditambah plus 2 plus 5 per x min 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, berarti nanti yang kita gunakan itu soalnya bukan yang bagian atas lagi, tapi soal yang ini yang bakal kita gunakan. Ya, yang atas enggak kita pakai. Nah, bisa kalian lihat yang sudah Bapak kotakan, ini bentuknya udah 0 belakang tanda pertidaksamaannya. Kalau sudah belakangnya pertidaksamaannya 0, berarti kita bisa lanjut ke langkah 1 atau bisa langkah 1 dan langkah 2 selanjutnya ya. Nih,
Tuh. Jadi kalau belakangnya sudah 0, kalian bisa lanjut ke langkah 1 dan sampai langkah keempat. Langkah 1 seperti yang tadi bisa kalian dengarkan, yaitu mencari nilai X yang bagian pembilang atau bagian atas. Bagian atasnya itu X plus 5 didapat dari ini soal yang di kotak atau yang udah dikotakin. Min X nya turun, plus 5 nya pindah ruas jadi min 5. Kemudian X sama dengan min 5 per min 1. Min 1 nya dari ini nih, min X itu sama aja dengan min 1X. Kemudian didapat X sama dengan 5. Itu untuk langkah pertama. Langkah keduanya yaitu mencari nilai X yang bagian penyebut atau yang bagian bawah. Yang bagian bawah tadi angkanya itu X min 2 sama dengan 0. Tinggal min 2 nya pindah ruas, didapat X sama dengan 2. Nah, itu langkah kedua. Lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu membuat garis bilangan. Nah, untuk membuat garis bilangan tadi sudah dijelaskan, kalian tinggal bikin garis lurus. Udah bikin garis lurus, kalian bikin titik sebanyak X yang udah didapat. X-nya kan didapat 2 ya. Berarti bikinlah 2. Nah, 2. Nah, 2. Nah, tinggal kalian lihat aja titiknya itu hitam atau putih, dilihat dari tanda pertidaksamaan pada soal. Nah, tanda pertidaksamaannya pada soalnya kan lebih dari sama dengan, berarti karena ada sama dengannya titiknya itu hitam ya, hitam. Tapi ingat, tadi kan udah dijelasin di bagian atas X-nya itu nggak boleh apa? Nggak boleh sama dengan 2. Kalau X-nya ada yang 2, tandanya itu nggak boleh hitam. Berarti bagian yang 2 ini titiknya nggak boleh hitam. Berarti ini titiknya itu harus putih yang 2. Nah, kayak gini mungkin. Yang bagian 5 dia boleh hitam, atau karena ini hijau ya berarti hijau. Nah, gini ya. Tuh, yang 2 itu titiknya putih, yang 5 titiknya hijau gitu. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Lanjut, di sini ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ingat, daerah 1 itu selalu kurang dari. Nah, daerah 2 itu selalu X kurang dari X. Nah, X lebih dari, X kurang dari, selalu kayak gini. Dan daerah 3 selalu X lebih dari. Nah, ini X. Tinggal dilihat. Nih tandanya yang daerah 1 kan tandanya titiknya putih. Berarti nggak usah ada sama dengannya. Langsung aja tulis, berarti X kurang dari 2 ya. Terus daerah 3, karena di sini titiknya hijau, berarti kurang dari sama dengan 0, sama dengan 5 kayak gini. Kemudian daerah 2-nya di sini juga kan di titik nomor 2 atau titik yang menilai 2, yang nilainya 2 putih, berarti nggak usah ada sama dengannya, langsung tulis 2. Kemudian titik 5 itu titiknya hitam, berarti harus ada sama dengannya 5. Nah, kayak gitu. Nah, untuk menempatkan nilai X-nya, tempatkan nilai X yang paling kecil di sebelah kiri ya. Jadi kenapa 2 itu ada di sebelah kiri? Karena 2 lebih kecil dibanding 5. Ya, pokoknya yang nilai kecil itu ada di sebelah kiri. Nah, udah kan? Udah dikasih daerah-daerahnya. Nah, kemudian kalian tentuin, karena daerah atau karena pada soal tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya daerah yang positif. Kalian cobain satu-satu daerah nomor berapa aja. Kalau udah ketemu daerah salah satu, nanti
nanti tandanya itu bakal berulang-ulang. Nah, di sini yang bakal dicoba itu daerah nomor 1, X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Bisa dilihat daerah nomor 1 itu daerah dimana X-nya kurang dari 2. Yang X-nya kurang dari sama dengan 2, yang kurang dari 2 itu boleh 1, boleh 0, min 1 itu boleh. Nah, biar mudah kita ambil X-nya sama dengan 0. Kemudian 0 ini kita substitusikan ke dalam soal. Soalnya itu yang sudah dikotakin warna kuning tadi. Nah, coba mana soalnya? Nih, ini soalnya. Jadi bukan yang awal lagi ya, soal yang ini. Nah, balik lagi. Lewat. Balik lagi. Ini soalnya min X plus 5 per X min 2 sama dengan X-nya diganti 0, berarti min dalam kurung 0 plus 5 per 0 min 2, berarti hasilnya 5 per min 2. Nah, kalau kalian coba bagi 5 per min 2 itu hasilnya negatif, berarti daerah nomor 1 itu negatif ya, daerah 1 itu negatif. Daerah 1 negatif berarti daerah 2 itu pasti positif, selalu kayak gini berulang-ulang. Daerah negatif 3-nya negatif. Nanti kalau ada daerah 4 dia itu positif. Nanti kalau ada daerah nomor 5 berarti dia negatif, selalu berulang-ulang kayak gini. Nah, udah jelas. Sekarang udah ketahuan daerah 1 negatif, daerah 2 positif, daerah 3 negatif. Karena soalnya tadi perjasamaannya lebih dari sama dengan HP-nya daerah yang positif. Daerah positif daerah nomor berapa? Yaitu daerah nomor 2. Karena daerah nomor 2 itu menunjukkan yang ini yang Bapak bulatkan, berarti ini himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya, maaf di sini salah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 kurang dari sama dengan 5. Ini himpunan penyelesaiannya. Sudah. Mungkin sampai sini tipe yang kedua soal perjedasaman rasional. Nanti ada tipe soal yang ketiga yang bentuknya berbeda lagi. Itu cara penyelesaiannya beda lagi, tapi intinya kalian harus bisa menerapkan keempat langkah tadi, langkah 1, 2, 3 dan 4. Mungkin sampai di sini dicukupkan terlebih dahulu videonya. Semoga